Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Putri Mako kehilangan status ningratnya. Dia kehilangan status tinggi sebagai anggota kerajaan keluarga Jepang. Mengapa? Karena dia menikah dengan orang biasa. Dan ini menjadi berita besar di Jepang dan bahkan di dunia. Banyak orang Jepang yang memprotes, meminta agar pernikahan itu dibatalkan. Tetapi Mako sudah berketetapan. Pernikahan berlangsung dan otomatis dia menjadi orang biasa. Adalah suatu kenyataan, saudara, bahwa kita hidup di dunia yang penuh perbedaan. Perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan tempat tinggal, perbedaan kedudukan di masyarakat, perbedaan pendidikan, dan lain-lain. Mungkin ada berjuta sebab yang membuat kita berbeda-beda. Dan kita bisa menjadi asing terhadap banyak orang di sekitar kita. Untuk suatu pernikahan, memang pengalaman membuktikan bahwa sebaiknya menikahlah dengan orang yang memiliki banyak persamaan. Khususnya persamaan latar belakang, pola kehidupan, apalagi iman. Tetapi perbedaan seringkali menjadi masalah. Kepada orang yang berbeda atau orang asing, kita cenderung untuk tidak peduli. Apalagi terhadap mereka yang berbeda iman. Kita cenderung mengabaikan, bahkan mungkin merendahkan. Seperti dulu orang Israel merendahkan orang Samaria, maka sekarang pun kita memiliki pemikiran-pemikiran tendensius yang seperti itu. Nah, firman Tuhan di dalam Ulangan 10 ayat 17-18 mengingatkan, sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Perhatikan, Tuhan tidak memandang bulu. Apa artinya? Tuhan tidak pilih kasih. Semua orang sama di mata Tuhan. Semua orang dicintainya. Tuhan adalah sumber keberadaan setiap orang yang ada di muka bumi ini. Dan Tuhan juga yang bertanggung jawab untuk kehidupan dan keselamatan setiap orang dari berbagai latar belakang. Di mata Tuhan, tidak ada suku, bangsa, kelamin, umur, kedudukan di masyarakat yang lebih baik. Tidak ada yang lebih cerdas. Tidak ada yang lebih layak. Tidak ada yang lebih berprestasi. Bahkan perhatikan ayat yang ke-17 ini. Tuhan tidak menerima suap. Wow, apa maksudnya? Artinya persembahan dan pengorbanan dan pelayanan kita kepada Tuhan tidak bisa menjadikan kita memperoleh perlakuan lebih istimewa dari orang yang lain. Setiap orang yang mencari Tuhan, merekalah yang akan mendapatkan perlakuan istimewa Tuhan. Tetapi kasih-Nya, kebaikannya terus mengalir kepada semua orang. Lalu mari kita lihat ayat yang ke-18. Dikatakan, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Artinya, Tuhan tidak mau orang-orang yang lemah, tidak berdaya, dan orang asing diperlakukan semena-mena. Tuhan sendirilah yang membela. Terhadap semua orang, Tuhan mengasihi dan peduli sepenuhnya. Saudara, ketika kita di dalam dosa, kita kehilangan status ningrat kita. Kita bukan anak Allah lagi. Tetapi ketika kita kembali kepada Tuhan, kita akan mendapatkan hak sebagai anak Allah lagi. Dan sebagai anak Allah, kita patut mencerminkan kasih dan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Dan kepada semua suku, semua ras, golongan, bahkan siapa saja. Agar lebih banyak orang yang kembali kepada Tuhan dan memperoleh status sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Itu keren.